I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safirda Inayati dari Prodi S1 Kebidanan kelas A dengan NIM 2110101001. Yang terhormat Bapak Dazar Albana SSMA selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik teknik presentasi. Untuk tema yang saya ambil dalam presentasi ini adalah nilai perjuangan tokoh perempuan Muhammadiyah Siti Walidah atau yang bisa kita sebut dengan Nyai Ahmad Dahlan. Selanjutnya di sini siapakah Siti Walidah? Sejatinya nama Siti Walidah ini tidak terdengar asing bagi kita semua. Beliau adalah termasuk dalam deretan tokoh wanita yang diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 1971. Nah, bukan tanpa alasan mengapa Siti Walidah dapat ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sudah tentu atas dasar jasa dan kontribusinya yang nyata bagi perkembangan dan peradaban perempuan di Indonesia. Nah, Siti Walidah ini adalah embrio generasi perempuan terdidik di Indonesia. Selanjutnya, baik di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Siti Walidah. Nyai Ahmad Dahlan lahir dengan nama Siti Walidah di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1872. Beliau adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Fadli, seorang ulama dan anggota Kesultanan Yogyakarta, daerah bertempatannya tokoh agama banyak dari keraton. Dia bersekolah di rumah, diajarkan berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Ia juga membaca Al-Quran dalam naskah Jawi. Selanjutnya di sini berawal dari perkumpulan Sopotresno. Pada tahun 1914, ia mendirikan Sopotresno. Beliau juga dan suaminya bergantian berpemimpin kelompok tersebut dalam membentuk Al-Quran dan memberdiskusikan maknanya. Segera ia mulai berfokus pada ayat-ayat Al-Quran dan membahas isu-isu perempuan dengan mengajarkan membaca, menulis melalui Sopotresno tersebut. Nah, pasangan Nyai Ahmad Dahlan dan suaminya ini memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya di sini ada pelopor pemberdayaan dan kesetaraan wanita di Indonesia. Nah, melalui Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah putri dan asrama serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Beliau juga berkhotbah menentang kawin paksa pada zaman tersebut. Beliau juga mengunjungi cabang-cabang di seluruh Jawa. Sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, yakni catur pusat. Yang pertama ada pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada berbagai nilai perjuangan Nyai Ahmad Dahlan. Yang pertama ada beliau mengangkat harkat martabat kaum wanita. Yang kedua, dia mendirikan organisasi wanita pertama di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan dimaksud untuk menjadi mitra suami mereka nantinya. Dan yang keempat adalah mengajarkan Al-Quran dan memberantas buta aksara. Nah, setelah sudah saya jelaskan ya terkait tokoh perempuan Muhammadiyah yang bernama Siti Walidah atau yang bisa disebut dengan Nyai Ahmad Dahlan ini, mungkin di sini saya akan mengambil atau menarik kesimpulan yang melalui Sopotresno Aisyah ini. Siti Walidah menyadarkan bahwa wanita adalah partner kaum laki-laki dan mereka sendiri yang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kelak nanti. Nah, yang bisa kita apresiasi di sini adalah Siti Walidah adalah mendirikan asrama putri melalui pendidikan di asrama para perempuan dan diberikan pelajaran dan pendidikan keagamaan serta sholat berjamaah, sholat sunnah. Hal ini juga
kita bisa lihat juga dilakukan berbagai upaya membentuk sikap, kedisiplinan. Selain itu juga dalam pendidikan, keterampilan, dilatih berdakwah dan membaca dan menulis serta membaca Al-Quran. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Saya Safirda Inayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.